Halo guys. Nah, jadi kami dari kelompok Teamwork, diplomasi, Kewer. Nah, yang beranggotakan saya sendiri Syakib Robani. Saya Naura Maharani. saya Airin Sandei Siburian. Saya Iqbal Sandi. Gloria Felin Angela Marai. Nah, jadi di sini kami akan membuat sebuah talk show yang bertemakan laut guys, yaitu isu hukum laut dan batas wilayah, penyelesaian sengketa ZII Indonesia dan juga Vietnam. Mari disaksikan. Selamat siang pemirsa di seluruh tanah air dan juga teman-teman kelas kita. Nah, selamat datang di program diskusi yang sudah kami jalankan pada siang hari ini. Nah, sambil menemani kalian yang mungkin sedang bersantai atau belajar, ditemani oleh secangkir kopi, mungkin teh. Nah, kali ini kita akan membedah sebuah isu geopolitik guys, yang mana saat ini tuh sedang memanas di beranda depan pada negara kita. Nah, topik ini tuh ialah isu hukum laut dan batas wilayah, penyelesaian sengketa ZII Indonesia dan Vietnam. Nah, saya akan membuka dengan perairan Natuna tidak pernah sepi dari gejolak, tumpang tindih klaim batas wilayah, penangkapan nelayan ilegal, hingga manuver kapal-kapal asing terus menghiasi tajuk utama berita kita. Untuk membedah konflik ini secara komprehensif, saya telah mengundang 4 pakar kebanggaan kami semua, atau bisa dibilang kita sih. Nah, yang pertama ada Iren sebagai pakar hukum internasional, terus juga ada Iqbal sebagai pengamat ekonomi politik, terus juga ada Nora, pakar keamanan maritim, serta Gloria, ahli resolusi konflik internasional. Nah, selamat siang kalian semua. Oke, langsung saja ya kita ke Iren. Nah, Iren, publik tuh sering bingung tau. Kita kan sudah merdeka lama nih. Terus juga hukum laut juga sudah ada. Ya contohnya aja UNCLOS lah, UNCLOS 1982. Mengapa sih sengketa zona eksklusif ini antara Indonesia dan juga Vietnam itu tuh seolah-olah nggak pernah berujung? Gimana sih sebenarnya letak kebuntuan hukumnya? Apa bisa dijelaskan secara rinci? Baik, terima kasih Syam. Sebenarnya menjadi akar dari permasalahan atau kebuntuan dari kedua negara itu adalah perbedaan fundamental atau cara kerja kedua negara ini dalam menginterpretasikan hukum laut internasional, di mana secara historis Vietnam dan Indonesia ini, permasalahan antara Vietnam dan Indonesia ini sudah berlangsung cukup lama hingga belasan tahun, dan sebetulnya sudah ada mencapai kesepakatan tapi secara landasan kontinen, di mana mereka sudah mendapatkan batas wilayah kontinen sekitar 251,0,3 mil laut atau sekitar 464 km. Dan untuk zona ekonomi eksklusif, sebenarnya tuh Vietnam ini menginginkan zona ekonomi eksklusif yang sama dengan batas landasan kontinen yang sudah disepakati sebelumnya. Dan pastinya negara Indonesia juga sangat menolak keras karena Vietnam sendiri adalah bukan negara kepulauan, dan juga mereka juga pada deklarasi mereka, yaitu tanggal 12 November 1982, di mana mereka menarik garis pangkal lurus atau Strait Bas-Lane yang menghubungkan pulau-pulau terluar. Dan juga dari perspektif UNCLOS 1982 sendiri, khususnya pada pasal ke-7, bahwa garis pangkal lurus Vietnam ini sangat kontroversial karena secara geografis Vietnam ini tidak memiliki syarat yang terpenuhi, atau pulaunya tidak ada yang memiliki teluk tajam dan memiliki gugusan pulau pelindung di sekitar pantainya. Jadi alasan Indonesia juga sangat kuat karena untuk batas wilayah Indonesia ini diakui oleh UNCLOS sebagai negara kepulauan. Nah, untuk menjadi permasalahannya yaitu tumpang tindih dari perbedaan penarikan garis inilah yang menciptakan sengketa maritim di Laut Cina, khususnya bagian utara Natuna. Oke, jadi menurut
Iren nih, Vietnam itu menggunakan metode yang sebenarnya tidak sesuai dengan postur geografis mereka menurut UNCLOS. Apa Ya. begitu? Ya betul. Oke, nah kita sekarang ke pakar berikutnya yaitu Iqbal. Nah Iqbal nih, kalau bicara soal ekonomi politik nih, sebenarnya itu seberapa besar sih nilai dari kawasan perairan yang sedang disengketa oleh Vietnam dan Indonesia? Sebenarnya sangat bernilai banget sih Kit, jujur ya. Kalau kita bedah dari kacamata ekonomi politik itu, nah kawasan itu tuh mempresentasikan peralihan dari isu low politik ke high politik. Oke. Mungkin ya, banyak yang mengira ini tuh sekedar urusan penangkapan ikan ilegal atau low politik biasa. Padahal di bawah dasar lautnya terdapat tuh banyak pertaruhan ketahanan energi yang merupakan ranah high politik loh. Oke. Berdasarkan data dari Kementerian ISDN, Laut Natuna Utara itu menyimpan cadangan gas bumi yang diklaim bahwa hal itu tuh jadi hal yang terbesar di kawasan Asia Pasifik. Nah, kita tuh kan berbicara tentang Blok Natuna de Alpa yang menyimpan cadangan gas bervolume 222 triliun kubik feet atau TCF. Nah, volume sebesar ini nih kalau digunakan maksimal untuk kebutuhan efektivitas dari domestik itu tuh bisa bertahan bisa sampai 30 tahun lah lamanya. Nah, dalam perhitungan ini nih, nilai ekonomi potensi ini nih taksir mencapai sekitar 6.000 triliun. Banyak banget kan tuh. Gila sih. Itu tuh sebuah angka yang jauh banget di atas APBN negara kita dalam 1 tahun. Belum lagi ada banyak banget cadangan minyak bumi yang terbukti tuh sebesar Berjuta-juta. 2,6 juta barel boy. Dengan cadangan potensial ini nih bisa mencapai sekitar 137 juta,13 barel. Ini tuh Gede ya. banyak banget. Selain itu tuh potensi lestari perikanan di Natuna Utara itu mencapai lebih sekitar 5.000 ton per tahun. Jadi persaingan itu tuh mendapatkan akses ke sumber daya alam, gas, bumi, dan banyak minyak inilah yang membuat sengketa maritim itu menjadi luar biasa rumit dan krusial bagi kepentingan nasional kedua negara ini sendiri. Gila sih, jujur kaget nih Iqbal dengan tapi sebanyak itu. Kayaknya kita lawan kan hampir 500.000 ton. Wah, dari yang Kaget lagi sih. dari yang sumber-sumber yang kalian berikan nih sangat fantastis ya. Angka yang sangat luar biasa. Jujur kaget. Dengan kekayaan sebesar itu, pantas saja ya tensi dari keamanan ini tuh selalu meningkat ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi deh ke narasumber kita, Sinora. Nah, Anda kan ngamatin nih pergerakan di lapangan ya kan? Kayak mana ya Anda tuh melihat proses sekuritisasinya atau mungkin pergeseran isu perikanan ini menjadi isu keamanan nasional? Nah, manuver apa sih yang dilakukan oleh Vietnam, Narura? Nih, sebenarnya ya guys, apa yang terjadi di perairan Natuna Utara itu adalah contoh klasik dari sekuritisasi maritim, yang dimana aktivitas kapal nelayan asing itu tidak lagi dipandang sebagai hanya pelanggaran administratif, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan negara. Nah, sepanjang Oktober 2014 hingga Mei 2019 tercatat ada setidaknya itu 294 pelanggaran kedaulatan maritim, dan hampir 57%-nya dilakukan oleh kapal-kapal yang berasal dari Vietnam. Nah, menariknya lagi untuk kita analisis itu adalah taktik mereka yang mereka gunakan, di mana mereka secara gigih menerapkan strategi diplomasi maritim yang disebut sebagai Paragon Boat diplomasi. Vietnam secara sadar menahan diri untuk tidak mengirimkan kapal angkatan laut militer resmi. Sebaliknya lagi, mereka mengerahkan armada konstabuler maritim sipil seperti milisi nelayan dan kapal pengawasan sumber daya perikanan Vietnam atau bisa disingkat sebagai VFRS. Tujuannya itu sangat terukur. Mereka tuh ingin menunjukkan keberadaan fisik atau kependudukan efektif.
di daerah gray zone atau wilayah yang batas legalnya masih belum pasti. Dengan menggunakan armada sipil, Vietnam mendapatkan fleksibilitas taktis mereka, bisa memicu eskalasi dan deskalasi ketegangan dalam hitungan detik tanpa dituduh melakukan provokasi militer atau perang terbuka. Nah, kita tidak bisa lupa pada insiden April 2019 ketika kapal pengawasan perikanan Vietnam secara agresif menabrak lambung kapal KRI Ciptadi 381 milik TNI AL untuk melindungi nelayan ilegal mereka. Bahkan, data awal tahun 2023 menunjukkan peningkatan jumlah kapal pencari ikan Vietnam yang masuk ke zona abu-abu Indonesia, membuktikan bahwa strategi para gunboat diplomasi ini merupakan rencana jangka panjang Hanoi. Wow, jadi mereka itu kayak nabrak kapal perang kita lah dengan Iya. kapal pengawas perikanan yang mungkin udah jelas sih ini merupakan provokasi ya, udah paling provokasi paling tinggi nih. Nah, gimana sih respon Indonesia terhadap taktik ini, Nora? Nah, Indonesia itu tidak tinggal diam. Dan Eh? teman-teman, kita menerapkan diplomasi koersif melalui penegakan hukum yang sangat tegas. Pada periode pertama pada pemerintahan Presiden Joko Widodo di bawah kepemimpinan Menteri Ibu Susi Puji Astuti, Indonesia menenggelamkan 556 kapal ikan asing, dan yang terbanyak adalah kapal Vietnam, yakni sejumlah 312 kapal. Pada tahun 2021 saja, saja, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP berhasil menangkap 166 kapal ilegal, termasuk 25 kapal berbendera Vietnam, dan menyelamatkan kekayaan negara senilai 1,1 triliun. Jadi, penegakan hukum ini adalah sinyal bahwa Indonesia memandang serius pelanggaran di ZEE kita. Oke, jadi menurutmu nih tindakan tegas itu sangat diperlukan lah ya. Nah, tapi kita juga tahu bahwa penenggelaman kapal ini sempat memicu protes diplomatik. Nah, Glo, dengan kerumitan geografis, pertaruhan triliunan rupiah dan insiden fisik di lapangan, bagaimana sih hukum internasional itu menawarkan jalan keluarnya? Apakah perundingan selama ini tuh efektif atau enggak? Gimana menurut kamu? Oke, thank you. Oke, jadi ini pertanyaan yang menurutku bagus ya, Kip, untuk dirimu tanyain ke aku. Jadi dari UNCLOS 82 itu sendiri sebenarnya udah nyediain berbagai macam kerangka kerja atau blueprint yang sebenarnya sangat jelas untuk penyelesaian sengketa maritim ini. Nah, pertama-tama itu di pasal 74 UNCLOS dengan tegas menyatakan kalau gimana ya bilang, penetapan batas ZII antara negara yang pantainya saling berhadapan atau berdampingan itu harus dilakukan melalui persetujuan bersama berdasarkan hukum internasionalnya untuk bisa mencapai gimana ya, solusi yang adil lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, nextnya itu di pasal 279 dan pasal 280 kalau tidak salah aku. Nah, yang dimana itu tuh mewajibkan untuk setiap negara anggota menempuh jalan damai buat menyatukan dan menyelesaikan sengketanya itu sendiri. Nah, lewat apa? Ya lewat mediasi dan negosiasi. Oke, jadi terus gimana? Nah, jadi dari Indo dan Vietnamnya sendiri itu sebenarnya udah ngelakuin ini. Cuman dari tahun 2010 sampai di tahun 2016 kalau nggak salah, itu tuh udah dilakukan sebanyak 8 kali perundingan teknis penetapan batas maritim itu sendiri. Tapi ada tapinya nih, belum mencapai lah kesepakatan final terkait dari ZII ini sendiri. Nah, jadi totally perundingan teknis ini tuh udah berlangsung setidaknya
9 sampai 12 kali putaran kayaknya lewat perundingan yang menurutku ini lumayan cukup panjang. Oke, kalau menurutmu gitu, mungkin pertanyaan selanjutnya yang bakal saya kasih itu mungkin bagaimana sih jika perundingan damai atau negosiasi bilateral, terima kasih, ini terus-menerus menemui jalan buntu? Apakah menurutmu tuh ada opsi nggak sih secara hukum bisa nggak sih langsung aja dijabarin satu persatu, nggak usah secara ya banyak. Oke, kalau diminta untuk dijabarin bisa, dan kalau ditanya ada, pasti ada. Nah, jadi kalau misalkan kesepakatan bilateral itu gagal, UNCLOS 82 di pasal 287 itu udah ngatur alternatif penyelesaian lewat prosedur yang wajib, yang keputusannya itu apa ya, bersifat mengikat gitulah. Nah, tapi dari negara-negara yang bersengketa itu juga bisa ngebawa kasusnya ke Badan Peradilan Internasional. Yaitu seperti apa? Yang pertama, ada Mahkamah Internasional Hukum Laut atau bisa disebut ITLOS. Itu yang memang sebenarnya itu dibentuk khusus untuk menangani isu konvensi hukum laut. Nah, selain ITLOS juga ada ICJ, yang mana itu tuh mahkamah internasional. Lalu ada ketiga, itu ada mahkamah arbitrase atau mahkamah arbitrase khusus gitu lah. Oke, sebelum kita iklan dulu. Ya. Nah, hai guys, jadi kita kembali lagi. Mohon maaf tadi sebelumnya ada kendala teknis yang mana ya pokoknya ada kendala teknis yang terjadi. Ya, HP-nya lempet. Oke, kita lanjut. Tadi sampai mana, Glo? Boleh dilanjut? Oke, jadi aku lanjut ya. Tadi sampai di Mahkamah Arbitrase Khusus. Oke. Nah, lanjut. dalam praktiknya di peradilan peradilan internasional itu tuh sering digunakan metode three stage approach. Pendekatan tiga tahap untuk membagi pendekatan 3 tahap untuk membagi wilayah ZII itu sendiri. Nah, mahkamah ini bakalan ngebuat garis batas sementara dari garis dasar atau yang biasa kita sebut baseline. Nah, kemudian bisa juga dilakukan pengujian proporsionalitas dari titik-titik pangkal untuk bisa mendapatkan garis tengah yang menurutku sebenarnya itu benar-benar adil. Cuman ini ada cumannya nih. Cuman ada satu faktor geopolitik penting yang seharusnya mendorong antar Indo dan Vietnam untuk bisa segera menyelesaikan sengketa ini secara bilateral dan damai tanpa harus ke mahkamah internasional begitu. Oke, terima kasih. Nah, kalau dilihat ini sepertinya seperti kayak faktor gitu lah ya. Nah, faktor gimana itu? Boleh dijelaskan? Oke, sekarang kita ngebahas faktornya. Nah, jadi faktornya itu adalah adanya ancaman dari pihak ketiga. Siapa pihak ketiganya? Lagi-lagi Tiongkok. Nah, jadi dari tahun 2019 Tiongkok itu agresif sekali untuk mengampanyekan klaim sepihak 9 Dash Line yang kita tahu 9 garis putus-putus itu. Benar. Yang bilangnya yang menabrak langsung wilayah ZII, negara-negara ASEAN. Nah, termasuk Indo dan Vietnam ini. Nah, kapal-kapal Coast Guard-nya Tiongkok itu kerap bermanuver masuk ke perairan Natuna Utara yang biasa disebutnya LCS, Laut Cina Selatan. Nah, bahkan di wilayah yang masih disengketakan antara Jakarta dan Hanoi itu sendiri. Nah, kehadiran ancaman bersama ini seharusnya itu ya jadi warning keras lah untuk Indo dan Vietnam, karena keduanya itu harus saling harus saling menghormati, dan ya bisa kita juga berharap bisa segera untuk diselesaikan lautnya agar punya posisi hukum yang solid dalam menghadapi tekanan geopolitik dari Beijing ini sendiri. Wow, ini poin yang sangat hebat sih dari seorang Glo yang udah merangkum semua hal menjadi satu, dan ini menarik sekali teman-teman.
Jadi alih-alih bertikai di antara sama negara anggota ASEAN, Indonesia dan Vietnam ini seharusnya mensolidasikan batas wilayahnya mereka ya demi menghadapi hegemoni yang lebih besar. Oke, kita balik lagi ke Iren ya. Iren nih sebagai penutup nih Iren untuk sesi ini, jika mungkin bisa ya memberikan sebuah rekomendasi nih, kebijakan apa sih yang paling fundamental yang tidak boleh dikompromikan? Ya gimana sih tanggapanmu? Sebenarnya yang menjadi salah satu hal yang tidak boleh kompromikan ya, Kompromikan. adalah konsistensi prinsip negara kepulauan yang udah tertuang di UNCLOS 1982 itu sendiri kan. Kita berhak menarik garis pangkal kepulauan kita itu. Kita tidak boleh tunduk gitu loh kepada misalnya si Vietnam ini, kalau misalnya mereka mengambil hak garis pangkal lurus, karena secara hukum pun mereka tidak memiliki hukum yang terikat gitu, karena secara geografis tidak memiliki dasar hukum yang kuat menurut konvensinya itu. Jadi yang pastinya kita harus tetap teguh untuk mempertahankan apa yang menjadi hak kita, karena kita juga harus menjalin negosiasi yang baik dan diplomasi yang baik, karena bagaimanapun Vietnam ini merupakan salah satu mitra strategis kita di ASEAN. Jadi kita harus menyelesaikannya secara diplomasi. Wow, keren sih ini. GG sih GG, pecah nih pecah. Oke, kita langsung ke pakar ekonomi kita, guys. Iqbal ya. Gimana sih Iqbal, kalimat penutup yang bisa mau sampaikan dari sisi ekonomi politiknya? Nah, gimana tuh? Gak ada. Ada dong tentu aja. Masa nggak ada sih? Karena nih Tegang gitu ya. tegang kali. Santai, boleh santai ya. Nah ini kalau kata si Sapri ya, atau nama lain dari saya pribadi. Asik. Apa tuh? Nah menurut saya pribadi tuh pemerintahan itu harus memastikan iklim investasi energi di Blok Natuna de Alpha itu tidak terganggu oleh klaim-klaim tumpang tindih ini. Nah, percepatan penyelesaian ZEE ini bukan hanya soal kedaulatan peta, tapi soal kepastian hukum bagi investor untuk segera menyedot kekayaan gas bumi kita demi ketahanan energi nasional 30 tahun ke depan. Wis. Itu aja sih dari saya Skip. Wis, kelas Iqbal kelas. Lanjut nih ke Naura. Singkat saja. Kayak Kak Game nih ya. Apa pesan untuk aparat di lapangan? Mungkin pesan aku mungkin ini bisa mewakilkan kita semua ya, pesannya itu tuh harus tetap waspada dan jangan sampai terpancing eskalasi. Jadi hadapi para gunboat diplomasi Vietnam itu dengan menghadirkan presence atau kapal-kapal patroli Bakamla dan TNI AL kita secara terus-menerus. Buktikan bahwa kita itu memiliki yurisdiksi dan kendali penuh, tapi tetap utamakan prosedur penegakan hukum yang terukur seperti penangkapan kapal ilegal sesuai aturan yang berlaku. Wow, keren sekali narasumber saya yang saya cintai. Tepuk tangan dulu, boleh dong. Gila, kelas. Nah, mungkin ya bisa dapat saya tutup ya. Untuk itu saya berterima kasih kepada narasumber saya dan juga penonton yang sudah menyimak diskusi yang sangat bagus di siang hari ini. Nah, kita ini membedah bagaimana sih kompleksitas kontur geografis berpadu dengan kekayaan gas bumi ribuan triliun yang kemudian memicu strategi para gunboat diplomasi di lapangan, hingga pada akhirnya hukum internasional memberikan jalan keluar melalui perundingan damai. Nah, mungkin cukup sekian dari video kami. Kalau masih ada kekurangan mohon dimaafkan, karena yang sempurna itu hanya milik Tuhan. Oke, cukup sekian dan sampai jumpa. Bye.